Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian. Sekarang tibalah saatnya kita masuk pada Pre-Lunch Symposium 2. Di simposium ini kita akan ada 2 judul. Topik yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Suharko, yaitu Weekly GLP-1 Agonist, Evidence-Based Review in the Treatment of Type 2 Diabetes. Dan topik kedua nanti dengan topik Deep Dive into Dulaglutide CVOT Result atau Rewind Study. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Dr. Suharko untuk memulai presentasinya setelah penayangan CV berikut. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Dia. Pak Guru Besar, para senior, dan teman saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya kebagian sharing untuk membicarakan mengenai weekly GLP-1 reseptor antagonis. Saya mulai dengan slide saya, izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Ya, disclosures. Ya, outline dari sharing kita pagi ini adalah seperti ini: treatment challenge and the option, what is dulaglutide and what trials. Dari capture study, kita mendapatkan data bahwa sepertiga dari semua penderita penyandang diabetes ternyata telah mempunyai penyakit kardiovaskuler, dan 9 dari 10 penyandang diabetes tipe 2 dan sudah dinyatakan dengan penyakit kardiovaskuler ternyata juga mempunyai penyakit aterosklerosis kardiovaskuler. Sementara hanya 2 di antara 10 penyandang diabetes tipe 2 yang telah mendapatkan pengobatan yang penurun gula yang mempunyai keuntungan kardiovaskuler. Nah, juga dari penelitian lain didapatkan bahwa 75% dari penyandang diabetes tipe 2 mempunyai risiko untuk mendapatkan penyakit kardiovaskuler. Dan di seluruh dunia setiap 8 detik didapatkan kematian karena diabetes dan komplikasinya. Sementara 50% dari kematian itu dari penyandang diabetes tipe 2 dihubungkan dengan penyakit kardiovaskuler. Dan 85% dari kematian tadi sebenarnya disebabkan karena atherosclerotic cardiovascular disease, termasuk serangan jantung maupun stroke. Sehingga kita masih mendapatkan tantangan dalam pengobatan diabetes, dan itu meliputi pertama kontrol gula yang belum baik, ya. Pengobatan dengan oral antidiabetik masih belum mendapatkan HbA1c yang terkontrol baik, ya. Sementara juga beberapa pengobatan diabetes itu menyebabkan episode hipoglikemik, dan yang terakhir adalah terkait dengan peningkatan berat badan pada pengobatan dengan insulin dan sebagian besar dari oral antidiabetik. Sehingga ini juga ditambah juga dengan adanya clinical inertia, baik pun itu dari sisi dokternya maupun dari pasiennya maupun dari healthcare provider ataupun edukator, ya. Misalnya pada dokternya kegagalan untuk menentukan target atau
terlambat menginisiasi pengobatan atau kegagalan mentitrasi, artinya obatnya hanya itu saja setiap kali pasien datang ya. Sementara dari sisi pasiennya masih ada penolakan ya, bahwa dia menyandang diabetes, kemudian ketakutan akan terjadinya komplikasi maupun terkait dengan pembiayaan. Sementara dari edukator atau healthcare provider mungkin belum adanya komunikasi yang baik dengan dokter beserta stafnya, kemudian tidak adanya guidelines atau petunjuk untuk pengobatan, dan kesulitan untuk berjumpa dengan pasien. Ini ada beberapa guidelines. Yang pertama adalah dari American Association Clinical Endocrinologist dan ACE, American College of Endocrinology, pada pasien diabetes tipe 2. Kemudian ini dari European Society of Cardiology. Kita bisa perhatikan bahwa kita bisa lihat di sini sebelah kiri adalah tipe 2 diabetes naif dan sebelah kanan yang sudah menggunakan metformin. Sehingga dalam temuan adanya atherosclerotic cardiovascular disease atau risiko kardiovaskular yang very high atau high, maka dianjurkan penambahan GLP-1 reseptor antagonis maupun SGLT2 inhibitor. Demikian juga pada pasien dengan diabetes tipe 2 yang sudah menggunakan metformin, andai kata ditemukan sudah adanya atherosclerotic cardiovascular disease maupun risiko kardiovaskuler, maka anjurannya adalah penambahan GLP-1 reseptor antagonis. Ini juga dari European Society of Cardiology, sifatnya pencegahan, tentu dimulai dari perubahan gaya hidup maupun memperhatikan berat badan serta memperbanyak aktivitas fisik, dan juga yang merokok dihentikan. Di sini kita lihat adanya atherosclerotic cardiovascular disease tanpa risiko atau dengan risiko yang akhirnya juga dianjurkan untuk menambah GLP-1 reseptor antagonis maupun SGLT2 reseptor inhibitor. Nah, ini algoritma dari ADA 2021. Anjurannya sama. Pertama adalah masih pilihannya adalah diberikan metformin dan perubahan gaya hidup serta memperhatikan berat badan atau pengaturan berat badan. Namun apabila didapatkan adanya temuan adanya atherosclerotic cardiovascular disease maupun chronic kidney disease atau heart failure, maka harus kita tentukan target A1C-nya secara individual, dan kemudian bila didapatkan tadi akan dianjurkan untuk menambah pengobatan dengan GLP-1 reseptor antagonis atau SGLT2 inhibitor, dan bila mencapai A1C-nya belum mencapai target, seterusnya ke bawah, dan ini bila didapatkan adanya heart failure juga dianjurkan pemberian SGLT2 inhibitor, sementara dan chronic kidney disease ujung-ujungnya juga akan dianjurkan untuk menambahkan SGLT2 inhibitor maupun GLP-1 reseptor antagonis. Nah, yang tadi disebutkan sebagai kategori atherosclerotic cardiovascular disease pada penyandang diabetes tipe 2 sesuai dengan konsensus ADA maupun AIST, termasuk adanya riwayat myocardial infark, kemudian adanya riwayat stroke, kemudian riwayat menjalani prosedur revaskularisasi, maupun riwayat adanya serangan transien iskemik, hospitalisasi karena unstable angina, amputasi, congestive heart failure kelas 2-3, maupun stenosis, temuan stenosis pada arteri dimanapun lebih dari 50%,
dan adanya bukti simptomatik maupun asimptomatik penyakit koroner arteri serta chronic kidney disease yang sudah mencapai 60 ml per menit per 1,73 meter persegi. Nah, dari EDA 2021, maka lebih lanjut dianjurkan bahwa setelah didapatkan adanya atherosclerotic cardiovascular disease pada penyandang diabetes tipe 2 yang sudah membutuhkan pengobatan injectable untuk mengurangi A1C, maka bisa dipilih GLP-1 reseptor antagonis dan apabila sebelum pemberian insulin dan apabila A1C-nya belum mencapai target, baru ditambahkan insulin basal. Nah, ini adalah juga dari EDA 2021, jika belum tercapai A1C, dianjurkan regimen ditambahkan GLP-1 reseptor antagonis untuk mendapatkan HbA1c yang lebih baik. Ini guideline dari Kidney Disease Improving Global Outcome, ya, di mana di sini dianjurkan pada mereka yang sudah tidak bisa menggunakan SGLT2 inhibitor, maka bisa diganti dengan GLP-1 reseptor antagonis ini pada mereka yang gagal ginjal. Di sini dibandingkan beberapa GLP-1 reseptor antagonis, mulai dari gulaglutide, exenatide extended release, kemudian liraglutide, lixisenatide, dan semaglutide. Kita lihat dari sisi dosisnya, gulaglutide ada pilihan 0,75 maupun 1,5. Sementara penyesuaian terhadap pasien-pasien chronic kidney disease tidak perlu disesuaikan, tetapi hendaknya diberikan pada mereka yang dengan estimated glomerular filtration rate-nya masih lebih dari 15 ml. Sementara exenatide dosis 10 mikrogram 2 kali sehari, exenatide extended 2 mg sekali seminggu, tetapi kita lihat di sini hanya boleh diberikan pada mereka dengan creatinine clearance yang lebih dari 30. Sementara liraglutide 0,6, 1,2, dan 1,8 1 kali sehari, sementara lixisenatide 10 dan 20 mikrogram sekali sehari, semaglutide setengah dan 1 mili sekali seminggu. Memang tidak ada penyesuaian dosis, tetapi data-data pada mereka dengan chronic kidney disease yang berat belum lengkap, belum banyak, ya. Nah, ini adalah algoritma dari Orkeni kita, organisasi endokrin kita tahun 2019, sama pada mereka dengan pertama modifikasi gaya hidup dulu, kemudian HbA1c kurang dari 7,5 dengan monoterapi, sudah dianjurkan langsung dengan GLP-1 reseptor antagonis, maupun pilihan pertama adalah metformin. Juga pada kombinasi bila tidak tercapai, kombinasinya juga dengan 2 obat, misalnya metformin dengan pilihan yang lain adalah GLP-1 reseptor antagonis. Kemudian 3 obat demikian pula, ya. Nah, kita berlanjut pada apa itu gulaglutide. Pertama adalah pengaruh GLP-1 reseptor antagonis ini ternyata multifaktorial, ya. Dia bisa bekerja di dalam sistem pencernaan, di usus halus, dia mengurangi efek incretin, kemudian di dalam beta sel pankreas dia akan mengurangi sekresi insulin, dan pada alpha sel di pankreas sekresi glukagonnya akan ditingkatkan. Ini pada kejadian pada diabetes, ya. Dan pada ginjal reabsorpsi gula meningkat, sementara pada otak akan terjadi pengaturan atau
terhadap rasa kenyang ya. Dan di saluran di jaringan lemak diabetes akan meningkatkan lipolisis dan insulin resistance akan meningkat. Di liver hepatic glucose production-nya akan meningkat, dan di skeletal muscle atau otot skeletal akan menurunkan glucose uptake. Ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada penyandang diabetes tipe 2, dan GLP-1 reseptor antagonis bekerja membalikkan keadaan ini ya, melawan keadaan ini. Nah, manfaat dari GLP-1 reseptor terutama pada kardiovaskuler, pada jantung, dia akan meningkatkan kontraktilitas miokard, meningkatkan heart rate, uptake glukosa pada miokard juga akan ditingkatkan, sementara kerusakan miokard akibat isemi akan dikurangi, sementara pada pembuluh darah akan terjadi vasodilatasi, dan di ginjal akan meningkatkan natriuresis. Sementara manfaat dari GLP-1 reseptor antagonis terhadap proses aterosklerotik, dia mempunyai efek yang langsung, meningkatkan fungsi endotel dengan meningkatkan nitric oxide, menurunkan ICAM-1, CCAM-1, juga akan menurunkan aktivasi smooth muscle vaskuler dan proliferasinya, serta inflamasi vaskuler dikurangi, akumulasi lipid juga dikurangi, sementara indirect efeknya menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, maupun menurunkan A1C. Andai kata dikombinasikan mekanisme proteksi kardiorenal antara GLP-1 reseptor dan SGLT2 inhibitor, maka GLP-1 punya spesifik efek, yaitu efek anti-aterosklerotik, anti-inflamasi, dan antioksidatif. Juga albuminuria dikurangi, dan masih menjadi tanda tanya apakah bisa mempertahankan estimated glomerular filtration rate, sementara efek yang berbarengan dengan SGLT itu adalah glukosa plasma menurun, tekanan berat badan menurun, tekanan darah menurun, dan lipid profil meningkat, asam urat menurun, dan lemak visceral berkurang. Dan yang terakhir adalah risiko hipoglikemi yang lebih rendah. Gula glutat merupakan ini adalah gambaran dari rangkaian proteinnya, dan yang spesifik adalah adanya modifikasi pada IgG4 domain, sehingga dengan adanya modifikasi ini maka gula glutat mempunyai extended plasma half-life yang lebih lama, ya sekitar 5 hari, kemudian minimal renal clearance, serta potensi imunogenik yang rendah, bisa diberikan 1 kali 1 minggu per minggu, dan tidak perlu pencampuran karena sudah siap untuk diberikan. Untuk mempelajari efikasi dan safety dari gula glutat, maka ada beberapa trial yang dinamakan award trials. Dari award trial ini beberapa, misalnya award 3 ini adalah meneliti mengenai monoterapi dibandingkan dengan metformin, sementara award 6, award 5, dan award 8 itu sudah kombinasi 2 macam obat, award 6 dengan liraglutide ditambah metformin, award 5 sitagliptin ditambahkan metformin, award 8 placebo dengan sulfonylurea, sementara kombinasi 3 obat pada award 1 dibandingkan dengan exenatide dan metformin serta thiazolidinedione, award 2 insulin glargine dengan metformin dan sulfonylurea, award 10 placebo. Kemudian beberapa yang sudah lebih complicated, yaitu award 9 placebo pada dengan insulin glargine, kemudian insulin glargine dengan
titrasi, dan OAT7 insulin glargine pada pasien dengan chronic kidney disease yang moderate maupun yang berat. Ini adalah hasil studi tadi, OAT3, OAT6 terhadap kontrol gula darah. Yang biru ini adalah gula glutat 1,5, sementara yang kuning adalah gula glutat 0,75. Yang hitam ini adalah komparatornya, sementara yang abu-abu muda ini adalah placebo. Di sini OAT3 dengan monoterapi metformin, kemudian OAT6 liraglutide metformin, OAT5 sita metformin, OAT8 placebo dan sulfonylurea. Ya, kita bisa lihat bahwa kendali glycemic control pada pasien penyandang tipe 2 dengan gula glutat penurunan HbA1c-nya lebih besar ya dibandingkan dengan komparatornya juga dengan placebo. Ya, pada OAT6 ini liraglutide dengan metformin dalam 26 minggu HbA1c-nya bisa turun 1,42 dan 1% dibandingkan 1,6 pada liraglutide dan metformin. Sementara pada OAT5 dibandingkan dengan sitagliptin dan metformin penurunannya bisa 1,1 ya. Dan OAT10 pada OAT10 dibandingkan dengan metformin dan SGLT2 inhibitor dalam 24 minggu terlihat bahwa penurunannya lebih banyak ya, 1,34 dan 1,21. Sementara pada OAT7 dibandingkan dengan insulin glargine serta insulin lispro dalam 26 minggu hasilnya juga lebih baik. Ini adalah hasil pengamatan pada penurunan berat badan. Pada OAT3, OAT6, OAT5 semua gula glutat bisa berpengaruh pada penurunan berat badan. Hanya satu pada OAT6 saja yang dibandingkan dengan liraglutide dan metformin penurunan berat badannya relatif lebih sedikit. Nah, gula glutat tersedia dalam 2 dosis 0,75 dan 1,5 mg, mempunyai efikasi dan safety profile yang optimal. Kita bisa lihat ini dibandingkan dengan placebo maupun dengan sitagliptin ya. Maka dalam waktu 104 minggu bisa terdapat konsistensi bahwa gula glutat yang 0,75 mencapai HbA1c 7,28, sementara yang 1,5 mencapai 6,99. Nah, dibandingkan dengan liraglutide, maka keunggulan dari dulaglutide ini adalah karena frekuensi injeksinya hanya 1 kali seminggu, sehingga relatif 85% lebih sedikit injeksi ya, dengan hasil penurunan HbA1c yang ya lebih bagus 1,42 dibandingkan dengan lira yang 1,36. Sementara dalam side effect-nya untuk mual itu juga kurang lebih sama dibandingkan gula dengan lira. Nah, pada perbandingan dengan kepada studi OAT10 dengan placebo, ini ada perubahan HbA1c-nya dalam 24 minggu, sementara penurunan berat badan dalam 24 minggu. Maka gula 1,5 maupun 0,75 menunjukkan perubahan HbA1c maupun penurunan berat badan yang signifikan. Sementara ini perubahan HbA1c dan berat badan dalam 26 minggu serta kejadian hipoglikemi, di mana gula hiponya akan lebih sedikit ya di sini. Kelihatan sementara penurunan HbA1c dan berat badan jelas signifikan di sini.
Nah, gula tersedia nanti dalam bentuk pen yang sudah siap diberikan karena jarumnya sudah juga disertakan dan diberikan 1 kali seminggu, kemudian tidak perlu titrasi, dan inisiasinya dianjurkan 0,75 sebelum nanti kalau memang belum mencapai target bisa dinaikkan jadi 1,5. Dan manakala nanti kelupaan injeksi, maka injeksi yang terlupa tadi paling tidak harus berjarak 3 hari dengan injeksi berikutnya. Mohon maaf dok, waktunya 1 menit lagi. Oh, terima kasih. Jadi secara ringkas bahwa pengobatan penyandang diabetes tipe 2 itu masih mendapatkan berbagai tantangan, antara lain karena kontrol glikemik yang belum baik, adanya episode hipoglikemik maupun peningkatan berat badan, dan adanya clinical inertia. Sementara GLP-1 reseptor antagonis ini mempunyai pengaruh penurunan HbA1c, penurunan berat badan, episode hipoglikemi yang lebih rendah, serta yang penting juga adalah mempunyai kemampuan pada risiko kardiovaskuler. Dan dulaglutide sudah terbukti mengurangi HbA1c non-inferior dibandingkan dengan injectable terapi, dalam hal ini insulin, dan superior dalam safety-nya, baik pun penurunan berat badan maupun hipoglikemi dibandingkan dengan insulin. Sementara kombinasi dengan SGLT2 akan memberikan manfaat penurunan HbA1c dan pengurangan berat badan tanpa adanya peningkatan hipoglikemi. Dan pasien dengan chronic kidney disease dan albuminuria, dulaglutide dihubungkan dengan penurunan eGFR dan albuminuria yang lebih sedikit dibandingkan dengan insulin kreatin. Saya kira ini merupakan slide saya yang terakhir. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Silakan Dr. Diah. Baik, terima kasih Dr. Suharko atas presentasinya yang sangat lengkap dan akan memudahkan saya untuk melanjutkan pada materi yang berikutnya. Izinkan saya akan membawakan materi dengan topik Deep Dive into Dulaglutide CVOT Result atau Rewind Study. Ya, ini disclosure saya. Dan untuk topik pada siang hari ini saya akan bagi menjadi beberapa topik. Yang pertama mengenai diabetes dan penyakit kardiovaskular, kemudian tantangan pengelolaan diabetes terkait dengan pencegahan penyakit kardiovaskular, kemudian pengaruh pengobatan antidiabetes dengan pencegahan penyakit kardiovaskular, kemudian kita masuk pada dulaglutide CVOT result dan simpulan. Tadi Dr. Suharko sudah dengan jelas menjelaskan bahwa diabetes itu merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskular. Sedikit mengingat kembali bahwa memang diabetes itu sangat erat kaitannya dengan penyakit kardiovaskular. Seorang pasien diabetes akan memiliki risiko mengalami penyakit jantung koroner, penyakit jantung iskemik, stroke hemoragik, dan kematian karena penyakit kardiovaskuler yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang bukan diabetes. Terkait dengan risiko mortalitas, penyandang diabetes memiliki hazard ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien non-diabetes terkait kematian karena kardiovaskular maupun kematian karena sebab yang lain. Semakin banyak faktor risiko yang dimiliki oleh seorang penyandang diabetes, maka akan meningkatkan risiko mortalitasnya. Sehingga tidak mengherankan untuk pencegahan penyakit kardiovaskuler pada seorang penyandang diabetes, kita tidak hanya diminta untuk mengendalikan HbA1c, tapi kita juga harus mengendalikan faktor risiko yang lain seperti tekanan darah, lipid profile, menghentikan merokok, kemudian meningkatkan physical activity, mengatur makan, dan mengendalikan berat badan.
Nah, ini adalah patofisiologi bagaimana penyakit diabetes itu meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain faktor risiko tradisional seperti hipertensi dan dislipidemia, ada faktor risiko non-tradisional, diantaranya adalah inflamasi yang bisa dicetuskan oleh obesitas, kemudian peningkatan oksidatif stres, disfungsi endotel, hiperkoagulasi, dan gangguan dari sistem growth hormone. Pasien diabetes sudah memiliki risiko terpajan penyakit kardiovaskular atau kejadian penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi. Sehingga diharapkan treatmentnya akan bisa menurunkan risiko tersebut atau bahkan tidak meningkatkan risiko tersebut. Pada tahun 2005 dan 2007, keluar meta-analisis yang melaporkan bahwa obat moraglitazar dan rosiglitazon yang merupakan golongan dari thiazolidinedion ternyata memiliki peningkatan risiko MACE atau Major Adverse Cardiovascular Endpoint. Sehingga setelah peristiwa tersebut pada tahun 2008, FDA mengeluarkan panduan bahwa untuk semua obat diabetes dilakukan penelitian keamanan terhadap luaran kardiovaskular atau kita sebut dengan CVOT, Cardiovascular Outcome Trial. Nah, setelahnya kita bisa lihat di sini mulai dari tahun 2013 sampai sekarang sudah ada cukup banyak CVOT yang dilakukan terkait dengan obat-obat anti diabetes yang baru, baik itu dari golongan GLP-1 agonis, dari golongan SGLT2 inhibitor, dan dari golongan DPP-4 inhibitor. Kita bisa lihat di sini rata-rata yang dinilai adalah outcome-nya terhadap kejadian kardiovaskular, bahkan semakin ke sini outcome-nya terhadap renal atau kita sebut dengan Major Adverse Renal Endpoint. Nah, salah satu dari CVOT yang nanti akan kita bahas pada webinar siang ini adalah yaitu Rewind Study yang meneliti CVOT dari salah satu jenis GLP-1 agonis yaitu dulaglutide. Sejak adanya CVOT tersebut, berdasarkan hasil yang ada ternyata baik obat GLP-1 reseptor agonis maupun SGLT2 inhibitor ternyata berdampak positif terhadap penurunan MACE dan MARE. Sehingga tidak mengherankan sejak tahun 2019 panduan tata laksana diabetes dari ADA mulai mengubah guideline-nya, di mana di situ dikatakan setelah first line terapi dengan metformin dan lifestyle changes, pasien kemudian langsung disarankan untuk dipilah berdasarkan riwayat aterosklerosis cardiovascular disease atau gangguan ginjal. Ini berdasarkan dari hasil-hasil studi CVOT tadi. Dan dari sini memang SGLT2 inhibitor dan GLP-1 reseptor agonis sebaiknya dipertimbangkan apabila ada riwayat ASCVD, heart failure, atau CKD pada pasien tersebut, terlepas dari level HbA1c-nya. Bagaimana dengan guideline diabetes di Perkeni? Perkeni pada tahun 2019 sudah merevisi panduannya, meskipun tidak secara spesifik memisahkan golongan pasien dengan riwayat kardiovaskular disease sejak awal, maupun CKD sejak awal, namun di sini kita bisa lihat dari guideline Perkeni menambahkan catatan di bawahnya bahwa untuk obat agonis GLP dan untuk penghambat SGLT2 karena menunjukkan manfaat pada pasien dengan komorbid penyakit kardiovaskular aterosklerotik, gagal jantung dan gagal ginjal, maka kedua obat ini disarankan menjadi pilihan untuk pasien dengan komorbid atau penyakit tersebut. Sedikit mengulang yang sudah disampaikan Dr. Suharko tadi mengenai mekanisme GLP-1 dalam patofisiologi diabetes mellitus tipe 2 maupun peluang terapi dengan GLP-1 reseptor agonis pada diabetes tipe 2. Jadi GLP-1 dan GIP ini merupakan lebih dari 90% dari yang memegang fungsi hormon inkretin dalam tubuh kita. Tadi Dr. Suharko sudah menyebutkan bahwa pada pasien diabetes tipe 2 terjadi penurunan respon hormon inkretin, sehingga inilah yang bertanggung jawab terhadap gangguan rangsangan insulin pasca meal sebesar 60%.
Secara natural sebenarnya GLP ini memiliki half-life yang cukup pendek karena dia sangat mudah dipecah oleh enzim DPP-4. Sehingga dilakukanlah modifikasi dari GLP-1 alamiah ini agar half-life-nya bisa memanjang. Dengan cara dia dibikin tidak begitu sensitif dengan degradasi di DPP-4 dan diturunkan clearance-nya lewat ginjal. Tadi Dr. Suharko sudah menjelaskan. Dan itulah yang kita kenal sekarang dengan GLP-1 analog. Nah, ini efek-efek yang sudah dijelaskan oleh Dr. Suharko tadi, bahkan selain terkait dengan metabolisme karbohidrat, dengan cara meningkatkan sekresi insulin pasca asupan makan dengan menurunkan sekresi glukagon dan meningkatkan rasa kenyang, GLP-1 reseptor agonis juga bekerja di sistem lain, diantaranya adalah pada pembuluh darah, jantung, dan juga ginjal. Sehingga efeknya terhadap kardiovaskular dan renal outcome cukup baik. Ini adalah rangkuman molekul farmakokinetik dan dosis dari beberapa GLP-1 yang sudah ada. Di sini yang saya highlight di sini adalah dulaglutide karena yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Dulaglutide ini adalah analog dari human GLP-1 ya, yang sudah dimodifikasi sehingga half-life-nya bisa memanjang sekitar 5 hari. Dia diberikan 1 kali seminggu dengan dosis inisiasi 0,75 mg dan bisa dinaikkan menjadi 1,5 mg. Mungkin teman-teman tadi sudah melihat gambarnya ya pada slide Dr. Suharko sebelumnya. Izin saya juga tunjukkan gambar-gambar GLP-1 lain mungkin sebagai informasi bahwa kita punya pilihan yang cukup banyak untuk GLP-1. Namun yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah dulaglutide atau nama dagangnya Trulicity. Meta-analisis menunjukkan efektivitas GLP-1 reseptor agonis dibandingkan dengan placebo terkait penurunan major adverse cardiovascular event. Secara singkatnya, bahwa kelompok yang menggunakan GLP-1 reseptor agonis akan mengalami penurunan kematian karena kardiovaskular sebesar 12% dan mengalami penurunan risiko infak miokard sebesar 9% dan mengalami penurunan risiko stroke sebesar 16% bila dibandingkan dengan kelompok placebo. Tabel ini membandingkan beberapa CVOT dari jenis GLP-1 yang lain. Kita lihat di sini ada Lixi, Lira, Sema, dan yang akan kita bahas pada siang ini adalah dulaglutide atau yang kita sebut dengan rewind study. CVOT dulaglutide ini atau rewind study melibatkan pasien yang cukup banyak, yaitu sekitar 9.000 pasien, dan yang membuat sedikit berbeda dengan CVOT sebelumnya, bahwa CVOT rewind ini melibatkan pasien dengan riwayat cardiovascular disease hanya sekitar 31%. Artinya hampir 70% lainnya atau sebanyak 69% pasien belum pernah mengalami cardiovascular event. Mungkin memiliki faktor risiko tapi belum mengalami cardiovascular event. Ini berbeda dengan studi-studi CVOT lain yang dominan melibatkan pasien-pasien yang pernah mengalami cardiovascular event. Sehingga di sini mungkin dari rewind study ini harapannya kita bisa melihat manfaat GLP-1 reseptor agonis ini terhadap pencegahan primer. Jadi tidak hanya pencegahan sekunder saja, tapi juga pencegahan primer. Karena juga melibatkan cukup banyak partisipan yang belum pernah mengalami cardiovascular event. Di sini karakteristik lain yang sedikit berbeda juga adalah proporsi perempuan yang kurang lebih sama dengan laki-laki dengan median follow up yang relatif lebih panjang, yaitu sekitar 5,4 tahun, dengan rentang HbA1c yang paling rendah dibandingkan dengan studi CVOT lainnya, dengan penggunaan insulin yang juga paling rendah. Bila dibandingkan angka kematian pada grup placebo di antara CVOT tersebut, ternyata memang rewind study memiliki angka kematian pada grup placebo paling kecil. Ini bisa kita pahami karena memang rewind study ini melibatkan pasien diabetes tipe 2
yang 69%-nya belum pernah mengalami riwayat cardiovascular disease ya dibandingkan dengan CVOT yang lain. Sehingga mungkin itu juga yang menyebabkan angka mortalitas di grup placebo paling rendah. Nah, ini adalah kita masuk pada rewind study, yaitu the effect of dulaglutide on MACE in patient with type 2 diabetes. Jadi ini adalah studi yang bersifat multicenter, randomized double blind placebo control trial, melibatkan 24 negara dengan total pasien sekitar 9.000. Melibatkan laki dan perempuan berusia lebih sama dengan 50 tahun yang baru diketahui diabetes atau sudah didiagnosis diabetes dengan HbA1c kurang atau sama 9,5%. Pasien diabetes yang dilibatkan pada penelitian ini sudah stabil mendapatkan dosis obat, bisa 2 atau lebih obat diabetes oral dengan atau tanpa insulin basal. Partisipan dengan indeks massa tubuh yang dilibatkan dengan indeks massa tubuh lebih atau sama dengan 23 kg per meter persegi, dengan riwayat aterosklerosis cardiovascular disease atau tanpa ada riwayat ASCVD, namun minimal memiliki 2 faktor risiko kardiovaskular lain selain diabetes, apakah dia merokok, ataukah memiliki dislipidemia, tekanan darah tinggi, atau central obesity. Untuk kriteria eksklusinya, yaitu pasien yang GFR-nya kurang dari 15. Nah, ini tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan Dr. Suharko ya, bahwa dulaglutide ini sebaiknya tidak digunakan pada GFR yang kurang dari 15. Yang dieksklusi juga apabila ada riwayat kanker dalam 5 tahun terakhir, yang angka harapan hidupnya pendek, atau pernah riwayat hipoglikemia berat pada 1 tahun terakhir, atau pasien-pasien yang memiliki kardiovaskular event dalam 2 bulan terakhir, atau akan direncanakan revaskularisasi. Luaran primer yang dilihat pada rewind ini adalah semua komponen pada composite outcome berupa non-fatal myocardial infarct, non-fatal stroke, atau kematian karena kardiovaskular atau penyebab yang lain. Dan untuk secondary outcome-nya adalah komposit dari luaran mikrovaskular komplikasi seperti diabetes retinopati atau gangguan ginjal, atau outcome lain diantaranya adalah heart failure yang membutuhkan hospitalisasi. Nah, ini adalah primary outcome. Secara umum, secara singkatlah kita sampaikan di sini bahwa kelompok yang menggunakan dulaglutide memiliki komposit cardiovascular outcome yang lebih rendah dengan hazard rasio 0,88 dan ini bermakna dibandingkan dengan kelompok placebo. Dan di sini kita lihat untuk outcome non-fatal stroke, kelompok yang mendapatkan dulaglutide mengalami kejadian non-fatal stroke yang lebih kecil, lebih rendah dibandingkan dengan kelompok placebo dengan hazard rasio 0,76 dan ini bermakna secara statistik. Sehingga apabila kita lihat kelompok yang mendapatkan dulaglutide mengalami penurunan kejadian MACE sebanyak 12%, penurunan kematian karena kardiovaskular sebanyak 1%, penurunan non-fatal myocardial infarct sebanyak 4%, dan penurunan non-fatal stroke sebanyak 24%. Nah, bagaimana dengan efek kardiovaskular risk? Di antaranya adalah penurunan terhadap HbA1c. Dibandingkan dengan kelompok placebo, kita bisa lihat di sini kelompok yang menggunakan dulaglutide mengalami perbedaan penurunan HbA1c dibandingkan placebo sebesar 0,61 dan ini bermakna. Demikian juga untuk berat badan dibandingkan dengan placebo pada kelompok yang mendapatkan dulaglutide terdapat penurunan berat badan kurang lebih sekitar 1,46 atau hampir 1,5 kg dan ini bermakna. Terkait dengan tekanan darah sistolik dibandingkan dengan placebo terdapat penurunan sekitar 1,7 dan ini secara statistik bermakna dan di sini ada sedikit peningkatan heart rate yaitu 1,87 dibandingkan dengan placebo dan ini bermakna. Bagaimana dengan kejadian efek sampingnya? Nah, ini kejadian efek samping pada penggunaan GLP-1 reseptor agonis yang biasa kita tanya-tanya adalah diantaranya kejadian pankreatitis akut, kemudian karsinoma tiroid meduler atau karsinoma tiroid atau karsinoma pankreas. Ternyata dibandingkan dengan kelompok placebo, baik kelompok dulaglutide maupun placebo tidak ada perbedaan di antara keduanya.
Untuk efek samping lain seperti hipoglikemia, tidak ada perbedaan juga di antara dulaglutide dengan placebo. Jadi simpulan dari rewind ini adalah dulaglutide ini mengurangi kardiovaskular event pada pasien dengan HbA1c yang sudah dalam rentang target maupun yang masih di luar target berdasarkan guideline, tanpa meningkatkan resiko kenaikan berat badan dan tanpa meningkatkan resiko hipoglikemia. Efek size-nya mirip dengan trial-trial yang melibatkan pasien dengan baseline HbA1c yang lebih tinggi. Kekuatan dari studi ini adalah memang dia melibatkan subjek yang cukup representatif, kemudian follow up-nya juga cukup panjang, angka retensinya juga cukup baik, dan investigator bebas untuk menggunakan obat GLP-1 reseptor agonis lainnya untuk dikombinasikan dengan dulaglutide. Meskipun hanya sekitar 31% dari partisipan yang memiliki riwayat kardiovaskular event sebelumnya, namun pencegahan kardiovaskular efeknya atau hazard rasionya mirip dengan CVOT dari GLP-1 reseptor agonis lain yang melibatkan partisipan dengan riwayat kardiovaskular event yang lebih tinggi. Ya. Sehingga di sini sepertinya menunjukkan bahwa dulaglutide cukup representatif untuk menunjukkan kemampuannya pada pencegahan kejadian kardiovaskular, baik sebagai pencegahan primer maupun sebagai pencegahan sekunder. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Jadi yang pertama adalah untuk mencegah kejadian penyakit kardiovaskular pada pasien diabetes, kita tidak hanya perlu mengendalikan kontrol glikemik, namun kita juga perlu mengendalikan non-glikemik kontrol, yaitu diantaranya adalah tekanan darah, kemudian lipid profile, maupun berat badan. Dan apabila kita memilih jenis anti-diabetes yang akan kita gunakan, sebaiknya kita juga mempertimbangkan beyond glycemic effect dari obat anti-diabetes tersebut. GLP-1 merupakan hormon peptide yang dihasilkan oleh saluran cerna kita. Dia menstimulasi sekresi insulin, menekan glukagon, dan ini merupakan salah satu novel treatment pada pasien diabetes. Beberapa mekanisme yang dipikirkan merupakan efek yang menguntungkan dari GLP-1 terhadap luaran kardiovaskular adalah kemampuannya untuk menurunkan HbA1c seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Suharko melalui our study, kemudian pengendalian lipid profile, tekanan darah, dan berat badan. Selain itu, terkait dengan faktor risiko non-tradisional kardiovaskular, GLP-1 reseptor agonis juga disinyalir dapat memperbaiki fungsi endotel, kemudian respon endotel terhadap iskemi, fungsi platelet, inflamasi vaskular, maupun memiliki neuroprotective effect. Terkait dengan rewind study ini dalam metodenya dia memakai hipotesis superior dibandingkan dengan placebo dan ternyata terbukti bahwa dulaglutide ini lebih baik dari placebo terkait dalam penurunan MACE. Dan sebanyak 69 partisipan tidak memiliki riwayat kardiovaskular event sebelumnya, dan ini salah satu yang membedakan dengan CVOT yang lain, memiliki median follow up yang cukup lama, dan dengan rentang HbA1c yang lebih rendah, dulaglutide tetap dapat menurunkan kardiovaskular event dengan efek size yang sama dari studi-studi sebelumnya dengan rentang HbA1c yang lebih tinggi. Nah, jadi rewind study ini menunjukkan bahwa dulaglutide juga memiliki efek beyond glycemic control terkait manfaatnya dalam penanganan diabetes mellitus dan pencegahan penyakit kardiovaskular. Dan kita tahu bahwa proteksi dari kardiovaskular merupakan salah satu tujuan penata laksanaan pada pasien diabetes. Dan rewind study ini juga bisa menunjukkan dulaglutide dapat mencegah kejadian kardiovaskular baik secara primer maupun sekunder pada pasien diabetes tipe 2. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk topik
pada kali ini. Mungkin kita akan langsung sambung pada sesi diskusi. Untuk itu saya mengundang Dr. Suharko. Ya, terima kasih Dok. Kita mulai sesi diskusi ya Dok ya. Siap. Baik, kita lihat di pertanyaan, sudah ada cukup banyak pertanyaan Dr. Suharko. Izin saya bacakan ya Dok. Yang pertama adalah dari Dr. Winarko. Izin bertanya untuk Dr. Suharko, pada pasien yang sudah mendapat basal bolus insulin dan ingin mengubah ke dulaglutide, bagaimana cara switchingnya? Apakah dapat dikombinasi dulaglutide dengan bolus insulin? Terima kasih. Silakan Dr. Suharko. Ya, tadi kalau di slide saya, malahan dulaglutide ini bisa diberikan lebih awal ya, lebih awal pada mereka terutama dengan bukti sudah adanya atherosclerotic cardiovascular disease. Setelah itu kalau tidak terkontrol baru dengan basal ditambahkan. Ya. Jadi pada kasus pertanyaan Dr. Winarko ini maka bisa ditambahkan pada basalnya dulu ya, pada basalnya dulu. Karena dia juga punya efek tadi kan selain menurunkan gula dan punya efek kardiovaskuler tadi yang akan kita manfaatkan dalam penambahan terhadap basal bolus tadi. Begitu mungkin jawaban saya, Dokter Dia. Baik, terima kasih Dr. Suharko. Izin saya boleh menambahkan ya Dok? Iya. Ya, terima kasih Dr. Winarko pertanyaannya. Jadi sebenarnya Dok, penggunaan GLP-1 reseptor agonis ini menurut saya memiliki tempat yang cukup lebar pada tata laksana diabetes tipe 2. Baik seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Suharko, dia diberikan di awal, kalau di guideline EDA bahkan disarankan sebagai terapi injeksi pertama setelah pasien gagal terkendali glikemiknya dengan penggunaan OAD, Dok. Namun bukan berarti pada pasien yang sudah mendapatkan terapi insulin, GLP-1 ini tidak boleh digunakan, Dok. Jadi dia juga tetap bisa dikombinasikan dengan terapi insulin. Tinggal bagaimana cara kita mengantisipasi kompleksitas pemberian terapi injeksinya. Karena kalau kita memberikan terapi injeksi insulin bersama juga dengan injeksi GLP-1, membutuhkan edukasi yang cukup baik pada pasien, at least tidak salah menyuntikkan, keliru gitu ya Dok, karena kan device-nya berbeda. Belum kalau nanti insulinnya sudah basal bolus gitu ya Dok ya. Nah, jadi mungkin kita perlu memikirkan pasien-pasien mana yang cukup kooperatif, yang cukup paham dengan pemberian kompleksitas terapi kombinasi antara insulin dengan GLP-1 reseptor agonis. Demikian Dok, terima kasih. Izin saya bacakan lagi ya, Dr. Suharko, pertanyaannya Dok. Ya. Ini kita ada pertanyaan lagi Dok. Selamat siang Dok, izin bertanya, pada pasien diabetes yang berat badannya normal atau underweight dengan riwayat penyakit kardiovaskular, apakah dapat tetap diberikan GLP-1 reseptor agonis, ataukah ada solusi lain agar mendapat efek positif terhadap kejadian kardiovaskular pada pasien, Dok? Silakan, Dr. Suharko. Ya, jelas bahwa tadi GLP-1 reseptor agonis dan itu akan mempunyai efek terhadap kardiovaskular yang sudah terbukti. Ya. Sementara juga pengobatan lain adalah SGLT2 inhibitor. Tes. Apakah suara Dr. Suharko hilang? Izin Dok, aku ya? Freeze Dok. Oh baik, baik. Mungkin sambil menunggu Dr. Suharko bergabung lagi, ya. Sambil menunggu Dr. Suharko bergabung lagi, mungkin izin saya
menyampaikan pendapat dulu terkait pertanyaan dari Dr. Ardi ya, mengenai penggunaan GLP-1 reseptor agonis pada pasien diabetes dengan normal weight atau underweight. Ya dok, jadi pada pasien diabetes ini memang spektrum klinisnya cukup beragam ya dok ya. Biasanya kalau pada pasien diabetes tipe 2, secara naturalnya itu diawali dengan suatu kondisi obesitas yang mengakibatkan resistensi insulin pada kelompok resiko tinggi. Nah, namun ada juga kelompok pasien diabetes yang memiliki berat badan normal atau bahkan underweight. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah memastikan bahwa pada kelompok dengan normal weight atau underweight ini tidak memiliki tanda-tanda dekompensasi metabolik yang nyata. Karena kalau itu yang terjadi, maka kita harus mengatasi terlebih dahulu tanda-tanda dekompensasi metaboliknya dengan terapi insulin. Karena di panduan ADA mengenai pilihan terapi injeksi pertama pasca gagal terapi dengan OAD, biasanya kita perlu memikirkan salah satu pertimbangannya adalah ada tidak tanda-tanda dekompensasi metabolik dengan hiperglikemi yang berat. Apabila itu ada, mungkin akan lebih dianjurkan terapi inisiasi injeksi pertamanya adalah insulin daripada GLP-1. Nah, apabila tidak ada tanda-tanda dekompensasi metabolik, pasiennya cukup stabil, maka dengan melihat risiko kardiovaskularnya, apabila memungkinkan kita bisa menggunakan GLP-1 untuk mendapatkan efek proteksinya dengan mengkombinasikan dengan terapi yang sudah didapat. Dan memang terapi yang sudah didapat harus kita evaluasi kembali mana-mana yang bisa dikombinasikan dengan GLP-1 dan mana-mana yang harus dihentikan. Kita tahu bahwa pengobatan penghambat di PP4 karena memang sama-sama merupakan incretin mimetik sebaiknya dihentikan pada saat kita memulai pengobatan dengan GLP-1 reseptor agonis ini. Dan terkait dengan ketakutan kita untuk semakin pasien mengalami penurunan berat badan, maka kita harus pastikan memberikan dosis secara bertahap sesuai dengan yang disarankan, mulai dari dosis kecil dan dinaikkan secara bertahap. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dr. Suharko belum bergabung juga ya. Berarti izin saya lanjutkan untuk membaca pertanyaan selanjutnya karena cukup banyak. Baik, pertanyaannya, mengapa GLP-1 memiliki efek proteksi yang baik terhadap pasien aterosklerosis cardiovascular disease? Efek apa yang dimiliki obat golongan ini yang berdampak terhadap manfaat ini? Dan apakah ada alternatif OAD lain selain GLP-1 dan SGLT2 untuk memberikan luaran baik terhadap penurunan risiko MIS? Iya, Dr. Fauzan, terima kasih pertanyaannya. Tadi dari slide Dr. Suharko dan satu slide yang dari presentasi saya, memang ada beyond glycemic effect dari GLP-1 reseptor agonis ini yang bisa menjelaskan mengapa pada studi-studi CVOT GLP-1 menunjukkan penurunan kejadian major adverse cardiovascular endpoint. Di antaranya efek-efek itu tadi dikatakan dia memiliki efek yang cukup baik terhadap penurunan vaskular inflamasi, kemudian terhadap kontraktilitas miokard, natriuresis pada ginjal, ya, kemudian juga pada proses vasodilatasi pembuluh darah dan pada platelet function, gitu ya, dari studi-studi yang lain. Jadi mungkin itulah efek yang bisa memperantarai beyond glycemic effect dari GLP-1 reseptor agonis ini terhadap protective effect-nya pada kardiovaskular. Apakah ada alternatif OAD lain? Nah, sebenarnya kita semua tahu bahwa bagaimana cara kita menurunkan resiko kardiovaskular pada pasien. Jadi memang betul ada beyond glycemic effect dari OAD ya, tapi kita juga tetap memikirkan gambaran besarnya bahwa kita menata laksana pasien diabetes secara holistik mulai dengan terapi non farmakologi dan farmakologi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pencegahan kardiovaskular yang baik kita tidak hanya memikirkan kendali glikemiknya, tapi kita juga memanajemen berat badannya, kemudian mengelola hipertensinya, gangguan kolesterolnya, gangguan hiperkoagulasinya dengan cukup baik. Nah,
Kalau selain itu kita ingin menambahkan efek yang lebih baik terhadap pencegahan kardiovaskular, maka berdasarkan studi-studi yang ada kita bisa memanfaatkan hasil studi-studi tersebut dan bila memungkinkan kita bisa memilih pengobatan seperti GLP-1 reseptor agonis maupun SGLT2 inhibitor. Jadi bukan berarti kalau pasien misalnya tidak mampu laksana untuk mendapatkan GLP-1 dan SGLT2 berarti dia tidak terproteksi gitu dari MIS, tidak ya. Nah, itu merupakan salah satu aspek saja. Tapi aspek pengelolaan diabetes secara umumnya sebaiknya tidak dilupakan. Ya, terima kasih. Dr. Suharko sudah bergabung belum? Oh ya. Dok, maaf dok. Tadi saya salah dengan menjawab pertanyaan. Mohon maaf dok. Maaf. Ya. Baik, izin saya lanjutkan ya, Dr. Suharko. Iya dok, jadi tadi saya sudah menjawab pertanyaan Dr. Fauzan, mungkin Dr. Suharko mau menambahkan. Jadi Dr. Fauzan itu menanyakan dok, apakah ada alternatif obat anti diabetes lain selain GLP-1, reseptor agonis, dan SGLT2 yang memberikan luaran baik terhadap penurunan resiko MIS. Silakan Dr. Suharko. Ya, sementara ini kan obat-obat yang sudah ada, oral antidiabetik itu goalnya sebenarnya adalah terutama adalah menurunkan gula darah ya, tapi juga tidak secara dari studi-studi itu tidak menunjukkan adanya pengaruh pada kardiovaskular event tadi ya, sehingga ya tapi tetap paling baik adalah bagaimana gula itu bisa terkendali lebih baik, itu aja sih prinsipnya sebenarnya. Begitu jawaban saya dokter ya. Baik, terima kasih Dr. Suharko. Ini waktu kita masih cukup banyak dan pertanyaannya masih banyak juga dok ya. Jadi saya bacakan lagi. Apakah obat anti diabetes oral bisa tetap dilanjutkan apabila sudah diberikan GLP-1 reseptor agonis ini? Silakan Dr. Suharko. Ya, andai kata sudah dengan GLP-1 agonis tergantung pada kasus per kasusnya ya. Tentu bisa saja ditambahkan ya. Misalnya sebenarnya metformin itu masih merupakan option pertama ya, pilihan pertama, first choice pada pengobatan diabetes. Tadi di berbagai guidelines di dunia, Amerika, dari Eropa, semua juga menganjurkan itu sebagai pilihan pertama. Jadi kalau pasien kejadian Dr. Fauzan ini sudah memberikan GLP-1 reseptor antagonis, maka bisa ditambahkan juga misalnya golongan metformin tadi ya. Selain tadi di guideline juga ada pilihan-pilihan yang lain untuk kombinasi ya, selain metformin. Tapi kita tahu bahwa di layanan primer kita yang tersedia adalah itu, sehingga mungkin pilihan berikutnya setelah GLP-1 reseptor antagonis ya metformin tadi. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Suharko. Izin saya lanjutkan dok. Ada pertanyaan dari Dr. Aulia Malik. Selamat siang dokter, izin bertanya mengenai monitoring SMBG pasien yang menggunakan GLP-1 reseptor agonis. Apakah monitoringnya sama seperti insulin, walaupun GLP-1 reseptor agonis ini lebih sedikit efek samping hiponya? Silakan Dr. Suharko. Ya, terkait dengan pemantauan mandiri ya, self monitoring blood glucose ya, maka sebenarnya tidak ada bedanya ya, karena intinya dalam penatalasaan diabetes tipe 2 ini kita hendaknya mendapat sampel tidak hanya 1 kali pemeriksaan atau 2 kali pemeriksaan, tapi yang dianjurkan oleh misalnya EDA menganjurkan 7 kali dalam 1 hari meskipun tidak harus setiap hari, atau bisa dikurangi menjadi 4 kali misalnya ya, yaitu puasa dan fasting dan postprandial ya. Maka dengan data-data itu kita akan tahu lebih baik bagaimana pola gula darah pasien itu, ini terutama pada pasien yang rawat jalan, sehingga kita dalam kunjungan berikutnya dengan membawa hasil SMBG tadi, maka kita bisa merubah-rubah, menyesuaikan pengobatan sesuai dengan gula di waktu yang mana yang belum terkontrol. Saya
Saya kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih Dr. Suharko. Izin saya menambahkan sedikit, Dok. Saya setuju dengan yang disampaikan Dr. Suharko. Jadi sebenarnya untuk SMBG kita tidak ada perbedaan ya, sesuai dengan panduan yang sudah ada. Mungkin sedikit menambahkan informasi mengenai GLP-1 ini. GLP-1 reseptor agonis ini memang kalau kita bagi klasifikasikan berdasarkan lama kerjanya, dia ada yang short acting, ada yang intermediate, dan ada yang long acting. Nah, dulaglutide ini adalah masuk yang long acting karena dia diberikan sekali dalam seminggu. Untuk GLP-1 yang long acting biasanya penurunan fasting blood glucose-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan postprandial blood glucose. Sebaliknya untuk yang short acting penurunan postprandial blood glucose-nya itu lebih dominan dibandingkan dengan penurunan fasting. Itu saja bedanya. Dan tetap kita mulai dosis kecil selain untuk meningkatkan toleransi pasien terhadap pemberian GLP-1 dan dosis ini bisa dinaikkan selama pasien toleran dan masih memerlukan penurunan glukosa darah. Jadi tetap saja kita harus titrasi berdasarkan target penurunan glukosa darah berdasarkan hasil SMBG-nya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Dok. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Mohon izin bertanya, Dok. Nah, ini kayaknya aspek praktis ini, Dr. Suharko. Bagaimana cara monitor gula pada penggunaan GLP-1 reseptor agonis once weekly? Apakah setelah 1 minggu kita titrasi atau bagaimana caranya? Nah, ini mengenai titrasi, Dr. Suharko. Silakan, Dr. Suharko. Ya, sebenarnya sediaannya kan ada 2 ya, 0,75 sama 1,5. Tentu kita harus mendapatkan waktu yang cukup dulu ya, dan biasanya paling cepat dalam waktu 1 bulan ya, karena itu sediaannya itu diberikan per bulan gitu ya, 4 pen gitu, sehingga kita akan memonitor pola SMBG-nya tadi, tetapi juga kalau kita lihat di guidelines sebenarnya penilaian HbA1c itu rata-rata dianjurkan 3 bulan ya, tiap 3 bulan kalau belum terkontrol baru kita melakukan titrasi. Tergantung case per case tentunya ya. Nah, misalnya yang bersangkutan sudah ada komorbid yang banyak, maka tentu kita harus lebih agresif lagi. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Dia. Ya, terima kasih, Dok. Ya, mungkin ini karena yang kita bahas memang GLP-1 reseptor agonis yang once weekly ya, Dok ya. Jadi tadi Dr. Suharko menyampaikan bahwa untuk menaikkan titrasi dosisnya kita perlu waktu 1 bulan. Jadi setelah pemakaian 4 kali kurang lebih ya, Dok. Nah, mungkin agak beda kalau nanti kita berhadapannya dengan GLP-1 reseptor agonis yang once daily. Ya, kalau untuk yang once daily kita biasanya titrasinya nggak harus menunggu 1 bulan ya, Dok. Jadi kita bisa melakukan titrasinya dalam 1 atau 2 minggu apabila pasien cukup toleran dengan efeknya dan memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk kendali glikemiknya. Baik, saya lanjutkan ya, Dok. Kita masih punya waktu sekitar 4 menit, Dok. Yang berikutnya, izin bertanya kepada, Dr. Kurnianto, apabila kita berhadapan dengan pasien dengan riwayat cardiovascular disease, bagaimana terkait pilihan GLP-1 reseptor agonis yang ada? Apakah dulaglutide ini masih dapat digunakan? Mengingat populasi penelitian rewind studi yang prior CVD lebih sedikit, atau kita memilih GLP-1 reseptor agonis lain yang penelitiannya sudah established? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Dr. Kurnianto. Izin saya jawab Dr. Suharko karena ini memang sepertinya tentang rewind study, Dok. Ya. Jadi dari rewind study itu saat kita baca artikelnya memang dia tidak ada perbedaan efek size pencegahan kardiovaskular terkait dengan perbedaan HbA1c pasien dan terkait riwayat kardiovaskular event pada pasien. Jadi pada saat dilakukan subgrup analisis, apakah pasien itu dalam rentang HbA1c yang sudah baik ataukah masih kurang terkontrol, dan apakah pasien itu pernah ada riwayat kardiovaskular event atau belum, ternyata tidak ada perbedaan, Dok. Jadi dari sini memang menunjukkan bahwa
Rewind study ini dulaglutide itu bisa digunakan baik pencegahan primer maupun pencegahan sekunder. Jadi bukan berarti pada saat dia digunakan pada orang-orang dengan riwayat kardiovaskular event, dia efeknya lebih baik. Ternyata efek sesnya sama, Dok. Jadi bisa digunakan baik pada setting pencegahan primer maupun pencegahan sekunder. Nah, memang ada satu artikel yang cukup menarik yang saya baca terkait bagaimana cara kita memilih GLP-1 di antara GLP-1 yang ada yang sudah cukup banyak kita dapatkan di Indonesia. Meskipun bukan topik utama pada siang hari ini, nanti mungkin dokter bisa lanjutkan membaca langsung artikelnya. Jadi memang ada banyak pertimbangan, Dok, selain apakah kita membutuhkan kendali di luar CVD ya, Dok, di luar pencegahan CVD, apakah kita lebih memerlukan kendali postprandial atau fasting, terus bagaimana dengan kenyamanan pasien untuk frekuensi injeksinya, dan bagaimana mengenai risiko untuk GI-nya, Dok. Nah, jadi di antara beberapa pertimbangan tersebut, kita bisa memilih GLP-1 mana yang mungkin kita akan pilih untuk pasien kita. Kayaknya satu pertanyaan lagi bisa ya, Dr. Suharko. Atau Dr. Suharko mau menambahkan, Dok, dari ini, Dok, rewind study, Dok? Ya, Dok? Tidak, baik, Dok. Satu lagi ya, kayaknya, Dok. Iya, Dok. Iya, Dok. Oh, ini, Dok. Bagaimana cara penambahan dosis GLP-1 reseptor agonis bila gula darah belum mencapai target? Lalu bagaimana kalau kita lupa suntik? Nah, silakan Dr. Suharko. Ya, tadi saya rasa mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi tergantung kalau yang kita bicarakan ini adalah dulaglutide yang kalau dianjurkan satu pembeliannya itu sekaligus dalam satu box itu 4 pen ya. Jadi artinya akan dievaluasi nanti 1 bulan ya. Ini karena kerja panjang sehingga bisa setelah itu dilakukan evaluasi terhadap HbA1c-nya, juga terhadap efek sampingnya ya, misalnya mual dan sebagainya. Maka tergantung case per case. Kalau dengan itu efek mualnya menonjol, saya ada satu pasien juga yang baru diberikan yang pertama, dia sudah mualnya banyak, tetapi berangsur-angsur membaik. Nah, pada kasus seperti ini tentu kalau kita tingkatkan risiko untuk nausea itu akan meningkat ya. Tentu kita bisa menjadi pertimbangan itu ya, apakah dalam 1 bulan atau lebih gitu untuk dititrasi lagi. Mungkin itu jawaban saya, Dokter ya. Baik, terima kasih Dr. Harko. Saya tidak ada tambahan untuk yang ini. Satu pertanyaan lagi, Dok, dari Dr. Steven. Selamat siang, Dr. Suharko dan Dr. Dia. Mohon izin bertanya, melihat pemberian long acting GLP-1 yang diberikan 1 kali seminggu, apakah obat ini dapat digunakan pada pasien yang menjalankan ibadah puasa dan apakah cukup aman? Silakan, Dr. Suharko. Ya, tentu aman ya, karena diberikan hanya 1 kali. Saya nggak tahu ibadah puasa ini maksudnya apakah ada pengertian bahwa injeksi di saat berpuasa itu siang hari itu menjadi batal. Tentu bisa dipilih menjadi waktu malam kalau dia berpendapat seperti itu. Tapi juga tadi bahwa efek sampingannya yang biasa terjadi atau mungkin terjadi adalah nausea tadi ya. Tergantung seberapa berat nauseanya, sehingga terhadap ini kasus per kasus tergantung respon dari pasien itu, apakah nauseanya biasanya ini terjadi pada awal-awal ya, sehingga pada pasien diberikan pertama pada saat bulan puasa tentu juga harus kita monitor apakah efek samping ini menjadi dominan atau tidak. Mungkin bisa ditambahkan, Dokter ya. Ya, terima kasih, Dok. Iya, Dok, untuk GLP-1 yang once weekly, sepertinya juga studi pada Ramadannya belum ada ya, Dr. Suharko ya. Tapi kalau yang yang gabungan GLP-1 dengan Glargine itu sudah ada, Dok, Soliqua Ramadan. Ya. Nah, memang agak susah dibandingkan karena Soliqua itu injeksinya once daily ya, Dok ya. Tapi biasanya untuk pasien-pasien yang
diinisiasi GLP-1 reseptor agonis sebelum Ramadan, tidak disarankan diinisiasinya itu terlalu dekat dok dengan Ramadan. Minimal 3 bulan tadi menurut Dr. Suharko untuk bisa mentolerir efek GI-nya. Dan biasanya kalau pasien sudah cukup tolerir dengan efek GI-nya, insya Allah cukup aman untuk dilanjutkan selama Ramadan dok. Dan kalaupun obat GLP-1 yang dipakai itu dikombinasi dengan obat lain seperti insulin yang ataupun bahkan mungkin SU mungkin yang masih dikombinasi yang mungkin akan berisiko untuk meningkatkan hipoglikemi, mungkin obat-obatan lain yang lebih berisiko meningkatkan hipoglikemi lah yang mungkin kita adjust dok dosisnya gitu ya. Karena untuk GLP-1 ini memang risiko hipoglikeminya minim apabila dibandingkan dengan SU dan insulin. Kita tunggu saja studinya gitu ya Dr. Suharto ya pada Ramadan karena kita baru dapat studinya yang Solikua Ramadan. Baik, alhamdulillah dok sudah semua pertanyaan terjawab. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bermanfaat. Terima kasih Dr. Suharko atas paparan presentasi dan diskusinya. Semoga apa yang sudah kita berikan pada siang hari ini cukup bermanfaat bagi kita. Izin saya dan kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.